Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini kita telah memasuki hari yang ke-24 berdasarkan kesepakatan mayoritas. Insya Allah tinggal 5 atau 6 hari lagi Ramadan akan pergi, dan dia hanya bisa kembali tahun depan ketika siklusnya itu secara kauni, secara alami dia akan datang. Ingat, bukan Anda yang meninggalkan Ramadan, tapi Ramadanlah yang akan meninggalkan Anda. Dan Anda tidak bisa menjamin secara hakiki masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa jangankan tahun depan, besok saja Anda tidak tahu apa yang Anda kerjakan. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghada. Surah 31 surah Luqman ayat 34 atau ayat terakhir. 5 perkara gaib yang tidak diketahui manusia dengan pasti kecuali Allah. Yang keempatnya adalah wa ma tadri nafsun ma taksibu ghada. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan besok. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti kapan dan di bumi mana dia akan dimatikan. Maka tinggal beberapa hari lagi, mari kita bersungguh-sungguh. Jangan pernah kalah dengan kuda. Tahu kuda? Pernah menunggang kuda? Belum, penakut. Bukan laki-laki pemberani. Coba kalau Anda menunggang kuda, Anda pacu itu kuda, dan kuda tahu bahwa sebentar lagi dekat dengan finish, maka kuda secara insting akan mempercepat larinya. Tidak pernah kuda pacu yang apabila menjelang finish dia berleha-leha, tetapi justru dia mempercepat langkahnya, dia mempercepat geraknya agar bisa lebih awal mencapai finish. Mudah-mudahan kita bukan kuda, tetapi orang yang berakal. Tentu harus lebih cepat daripada kuda, karena itu yang Allah perintahkan kepada kita. Lihat surat 51 ayat 50 surat Az-Zariyat. Fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Berlarilah kalian secepat-cepatnya kepada Allah. Bersegeralah kalian kembali kepada Allah. Sungguh aku Muhammad hanyalah pemberi peringatan saja. Ayat ini senada dengan surah 3 Ali Imran ayat 133,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, berlekas-lekaslah kalian kepada ampunan dan surga Allah. Kita tidak tahu kita masih sempat bertaubat atau tidak. Kita tidak tahu bahwa amalan yang kita lakukan sudah pasti terima atau tidak. Anda tidak tahu, maka bersegeralah beramal, segeralah bertaubat. Dengan taubatmu, dengan amalmu, Allah merahmatimu, maka engkau pasti akan memperoleh surga itu. Sekarang Allah telah menyediakan lahan yang subur, benihnya sudah ada, tinggal ada pada Anda ingin menabur benih-benih yang ada di tangan Anda, agar kelak setelah Anda terbangun dari tidur, Anda menuai hasil tanaman Anda. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu kita hanya 29 menit lagi. Saya lihat di sana ada piala Ramadan 1435 Hijriah. Coba balik ke belakang lihat. Itu tulisan Anda kan? Oh, itu panitia, bahasanya panitia, tapi kan bahasa Anda semua kan? Iya. Saya bahas itu ya. Saya kasih judul apa? Dekret akhir Ramadan. 1. Tujuan dari puasa, Allah tidak sedang mengajari kita bagaimana merasakan lapar dan haus, enggak. Sebab lapar dan haus bukan tujuan utama dari puasa, karena 2 alasan. Pertama, kalau untuk melatih puasa nggak perlu puasa Ramadan, bro. Untuk sekedar melatih lapar dan haus nggak perlu tunggu Ramadan kan? Anda bisa lakukan kapan saja, di mana saja. Tidak perlu ada momen khusus. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, bukankah kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang puasa tetapi dia tidak memperoleh pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Berarti lapar tidak memiliki nilai sama sekali dalam puasa kita, bukan? Berarti ada yang lain yang Allah inginkan dari puasa kita, bukan? Paham anak-anak? Maka apa yang Allah inginkan dari kita? Maka catatan yang pertama tadi, puasa adalah sebuah peringatan. Jadi hanya pengulangan aja peringatan atas sebuah peringatan yang sudah Allah sampaikan sejak Adam sampai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau setiap Ramadan datang, setiap Ramadan datang, setiap Ramadan datang, setiap ibadah datang, Allah hanya mengingatkan kamu pada satu wasiat saja. Coba lihat di ayat puasa itu, kalau ada yang ingin belajar hukum-hukum dasar fikih saum Ramadan, itu kan surah 2 Al-Baqarah 183 sampai 187 kan? Betul? Hafal nggak ayatnya? Tua bangka begini? Gak apa-apa, itu kan masalah Allah, bukan masalah gua. 183 kalau Allah katakan, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul? Setelah Allah mengatakan ini puasa, bukan sunnah, aku paksakan kepada kalian, aku wajibkan kepada kalian, tidak ada kompromi di dalamnya. Hal itu pernah aku lakukan dan aku wajibkan kepada umat terdahulu. Dan ketahuilah aku sayang kepadamu. Yang aku harapkan dari puasamu adalah kamu menjadi orang yang bertakwa. Jangan Anda merasa terbebani, jangan Anda merasa terpaksa. Sungguh seluruh kebaikan akan aku peroleh, dan aku tidak mendapatkan sedikit pun dari kebaikan puasamu itu. Kemudian 187, saya potong aja, Anda aja nggak hafal, bikin repot loh ya. 187, uhilla lakum lailatas shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun
alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Seterusnya Allah bilang kalau malam-malam ente boleh on, ya biasa-biasa aja. Yang baru menikah silakan aja, ya. Kenapa? Wanita itu selimut bagimu dan engkau penghangat baginya. Cari kehangatan malam-malam. Cuman finishnya itu adalah fajar. Kalau udah fajar jangan on, harus off. Dan seterusnya. Kalau dulu boleh on, tapi kalau intikaf nggak boleh dekat-dekat binimu ya. Setelah Allah menerangkan semuanya, apa kata Allah? Kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah wahai manusia, aku terangkan hukum-hukumku kepada kalian. Laksanakanlah, lakukanlah, semoga kalian bertakwa. Kata takwa yang ada pada Ramadan atau kata takwa yang ada pada seluruh dimensi ibadah, semuanya hanyalah peringatan saja agar kita jadi dekret pertama di Ramadan. Apa kata Allah? Lapar bukan tujuan, tetapi tujuan puasa. Aku ingatkan kalian agar selalu ingat, laksanakan wasiatku. Tidak ada seorang hamba pun yang aku ciptakan, melainkan pasti aku wasiatkan kepadanya dengan wasiat itu. Apa wasiatnya? Saya mau bilang, lihat surat, Anda tidak pegang Quran kan? Anda ini tadi saya tanya, hafal nggak? Nggak. Pegang Quran? Nggak. Itu kan namanya sok tahu. Surat 4 An-Nisa ayat 131. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Milik Allah langit, bumi dan seluruh yang ada pada keduanya, dan Anda hanyalah satu noktah kecil dari makrokosmos alam raya ini. Engkau milik Allah dan engkau dihidupkan Allah di bumi ini bukan tanpa tujuan. Aku ciptakan kalian, aku berikan fasilitas di bumi ini dengan catatan engkau harus mengikuti apa yang aku perintahkan. Dan paling pertama, laqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum, sungguh aku telah mewasiatkan kepada seluruh manusia sebelum kalian, wa iyyakum, dan kalian bertakwalah kepadaku. Tahu menggunakan kata wasiat? Allah bilang laqad, sungguh. Yang kedua, aku wasiatkan. Berarti Allah serius atau main-main? Anda tahu wasiat? Anda pernah mendengar wasiat dari ayahmu? Apakah Anda mau meninggalkan wasiat ayahmu? Sekiranya Anda tidak menjalankan wasiat itu, apa yang ada di benakmu? Anda durhaka atau Anda baik? Anda pasti meyakini bahwa mengingkari wasiat orang tua adalah kefasikan, adalah kedurhakaan. Yang akan saya tanyakan kepada Anda, siapa lebih layak berhak atasmu, ayahmu ataukah Tuhanmu? Tuhanmu. Berarti siapa yang tidak boleh main-main dengan wasiatnya? Ayah atau Allah? Siapa? Antum. Ya, yang capek tuh yang ngomong, tahu? Allah kan? Orang tuamu itu tidak sesudah. Coba Anda lihat, Allah selalu mendahulukan dirinya di orang tuamu ketika memerintah berbuat baik kan? Coba Anda lihat surah 2 Al-Baqarah 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Anda lihat surah 4 ayat 36 An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana.
Surah 6 ayat 151. Watlu ma uhiya ilaika, ya, alla tusyriku bi wa bil walidaini ihsana. Lihat surat 17 ayat 23 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah selalu memerintahkan agar kita berbuat baik kepada orang tua setelah kita memenuhi hak-hak Allah atas kita. Dan salah satu hak Allah adalah kita mematuhi wasiatnya. Wasiatnya adalah agar kita bertakwa kepadanya. Paham? Sekarang saya tanya, kalau Anda dikasih tugas sama bos, ini target 5 hari harus selesai, tapi kalau Anda tidak lakukan, ya silakan Anda tanggung resikonya sendiri. Anda takut nggak? Anda serius nggak menggarap proyek itu? Anda takut dipecat nggak? Dasar matre loh, urusan dunia aja lancar jawabnya. Maka perhatikan ayat tadi, surat 4 tadi, An-Nisa ayat 131. Apa kata Allah? Wa in takfuru, jika engkau kafir, jika engkau ingkar, tidak memenuhi target yang aku berikan kepadamu, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Posisi kita tidak akan pernah tertukar. Gue Tuhan lo, dan lo adalah hamba gue akan perlakukan lo sesuai dengan apa yang gue mau. Dan pada saat itu engkau tidak akan bisa mengelak dari cengkeraman tangan. Paham? Paham? Jadi pertanyaan di benak Anda, untuk puasa itu hanya stimulasi loh. Puasa itu hanya starting, bukan finish. Oke? Kenapa? Karena target takwa yang Allah berikan itu harus best of the best. Target yang harus Anda penuhi dari Allah adalah harus summa cum laude. Lihat surat 49, surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kalau Allah bilang alam raya ini milik dia dan kalian bagian darinya, Allah bilang, saya hei manusia, saya udah ciptakan kamu dari laki-laki perempuan loh, bersuku-suku berbangsa-bangsa loh, kalian tinggal di bumi di bawah langit itu gratis loh. Maka carilah kemuliaan di sisiku. Tidak boleh kalian datang kepadaku dalam keadaan aku hinakan. Kalian harus datang kepadaku satu saat nanti dalam keadaan termulia. Dan kata Allah, tidak ada yang mulia di sisiku kecuali yang paling bagus takwanya. Kata Allah atqa, isim tafdil, artinya kata harus tertakwa. Jadi kita harus menjadi orang yang paling terbaik takwanya. Targetnya tinggi atau rendah? Anda kerja, selalu tiap tahun ada target perusahaan nggak? Anda banting tulang sampai tulang lunak supaya dapat bonus, bukan? Dasar gila dunia loh. Ya? Kalau urusan dunia lu banting tulang sampai tulang lunak, ya, mau dilunaki lagi di neraka. Mau? Saya tanya, mau nggak tulang Anda itu lunak di neraka? Cepat jawab. Gak mau. Maka jadilah orang bertakwa, karena Allah tidak menolong orang dari neraka kecuali dengan takwa. Lihat surah 19 Maryam ayat 71 dan 72. Wa in minkum illa wariduha dzalika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka. Maksudnya Allah akan menentangkan sirat dari ujung neraka ke surga, dan semua orang akan melintasi sirat itu. Siratnya dari mana? Startingnya di atas neraka, kata Allah. Lalu apa kata Allah?
tsumma nunajjil ladzina taqaw, dan aku hanya menolong orang-orang yang bertakwa, dan yang tidak bertakwa aku biarkan terjatuh ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Paham? Udah bayar asuransi kebakaran bukan? Udah bayar asuransi akhirat belum? Diri lo yang kebakar. Takwa bukan? Dan harus menjadi yang terbaik bukan? Olehnya itu, karena targetnya besar, tantangannya banyak, maka Allah bilang lo mesti serius, gak boleh main-main. Surat 3 Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Betul ya? Betul? Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Sungguh-sungguhlah kamu bertakwa. Jangan main-main. Kenapa? Waktumu hanya 1 hari loh. Waktumu hanya 1 hari saja untuk menyiapkan bekalmu itu. Kenapa Allah bilang bersungguh-sungguhlah kalian bertakwa? Karena Allah bilang lo suka atau tidak pasti akan sampai pada tapal batas bernama ajal, and you pasti koid. Wala tamutunna tadi. Pertanyaannya adalah, kalau kamu mati, kematian akan menghalangi engkau dan harapan bukan? Maka berbekallah kamu sekarang, dan takwa itu adalah sebaik-baik bekalmu. Surat 2 Al-Baqarah 197. Di akhir ayat itu kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa Allah bilang sungguh-sungguh serius? Karena menyiapkan bekal terbaik cuman sehari saja. Anda tidak mungkin balik kemari. Besok Anda juga tidak tahu bukan? Berarti Anda hanya memiliki 1 hari. Dan itu diterangkan Allah di surat 59 Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, masing-masing memperhatikan dirinya apa yang telah dia persiapkan besok. Berarti hari Anda cuma berapa hari di sini? 1 hari kan? Dan sekali lagi Allah bilang bertakwalah, karena itu adalah bekalmu untuk hari esokmu. Faham? Dan yang keempat, takwa tidak bisa kita raih kecuali dengan ibadah. Dan beribadah tidak hanya di bulan Ramadan kan? Ramadan hanyalah 1 item saja. Paham? Ramadan itu hanya cuma 1 pokok bahasan saja. Sebab apa? Untuk menjadi orang bertakwa, seluruh ibadah harus kita kerjakan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berarti bukan hanya Ramadan aja kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkata apa? Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja Anda berada bukan? Berarti utama takwa tidak bisa hanya sebulan, impossible. Orang bertahun-tahun aja belum tentu takwa, lo cuma sebulan. Itu pun datang ke masjid sebulan sekali, setahun sekali lagi coba. Bagaimana bisa bertakwa? Coba lihat para sahabat, para nabi, para sahabat itu berpuluh-puluh tahun loh mencari takwa itu kan? Takwa itu takwa beneran, bukan Batak Jawa loh ya. Paham?
Dan Anda bisa lihat bahwa takwa itu kan mencakup 4 aspek kan. Pertama akidah, yang kedua muamalah, yang ketiga ibadah, yang keempat akhlak. Anda bisa lihat di surah 2 Al-Baqarah 177 loh. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq, terusnya. Ya. Ulaika humus siddiqun wa ulaika humul muttaqun. Kemudian ada lihat ayat yang lain. Faham? Nah, karena Anda untuk meraih takwa kita beribadah. Ketahuilah Tuhan, Anda beribadah itu berarti menghambakan diri kepada siapa? Allah kan? Pertanyaan saya, emangnya Allah cuma diibadahi di bulan Ramadan? Enggak. Ketika Anda mengatakan kepada Allah, ingat apa kata Allah di surah 51 ayat 56 Ad-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Berarti tugas utama kita beribadah ada Ramadan atau tidak ada Ramadan kan? Faham? Ketika Anda mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah, berarti Anda menyatakan tetap menyembah Allah ada Ramadan atau tidak ada Ramadan kan? Faham? Sampai kapan Anda menyembah Tuhan Anda untuk meraih takwa? Sampai qaid. Surat 15 Al-Hijr ayat terakhir, ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan tetaplah Muhammad menyembah, beribadat kepada Tuhanmu sampai kematian datang menemuimu. Sekali lagi, Ramadan hanyalah stimulus. Faham? Hanya perangsang, hanya starting bagi pemula. Ramadan hanyalah sebuah stasiun kita berhenti sejenak untuk mengisi energi lagi. Kemudian perjalanan akan dilanjutkan. Kalau Anda nampak saleh di bulan Ramadan, saya katakan itu bukan sebuah prestasi. Kenapa? Mobil cukup fresh mobilnya, tidak ada tikungan, tidak ada belokan, tidak ada tanjakan, karena setan semuanya tadi belenggu. Udara cerah, tidak gerah, tidak panas, karena neraka ditutup, surga teh dibuka. Wajar kalau spirit Anda mah tinggi. Yang jadi persoalan adalah ketika Anda melewati etape ini, ada 11 etape lagi. Tikungannya tajam, belokannya sangat berat, dan tanjakannya bisa meregang nyawa. 11 bulan bukan? Di situ iman Anda diuji oleh Allah. Di situ ketakwaan Anda sedang diuji oleh Allah. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah stasiun saja. Anda berhenti, mengisi lagi bahan bakar, kemudian Anda harus menelusuri jalan. Kenapa? Karena Anda beramal bukan untuk Ramadan, tapi Anda beramal untuk dua. Pertama Allah, dan Allah tetap hidup. Faham? Dan wajib kamu ibadahi, karena Allah tidak akan pernah mati. Yang kedua, kamu beribadah menunggu mati, bukan menunggu Ramadan. Ingat, finish bukan berakhirnya Ramadan, tapi finish adalah kematian. Di sana hanya dua keadaan, menjadi pemenang atau jadi pecundang, al-abrar atau al-fujar, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Pilih yang mana? Jawabannya meyakinkan, kenyataannya nggak gitu-gitu amat. Kok Bapak pesimis amat? Ya, mestinya kan tiap 5 waktu di Ramadan kan banyakan gini dong. Saya tanya, emang laki-laki wajib sholat berjamaah hanya di Ramadan aja? Sholat luhur wajib berjamaah bagi laki-laki hanya Ramadan saja? Kenapa Anda jadi muslim tahunan? Kayak pedagang aja sih lo. Maka saya jawab, jawaban Anda meyakinkan, kenyataannya nggak gitu. Paham? Karena sesudah ini, nanti begitu masuk kantor hari pertama, hanya segelintir yang datang ke masjid. Betul? Kalau saya bilang, bahasamu meyakinkan, kenyataanmu oke, kalau tiap hari di landmark penuh seperti ini. Kalau enggak, Anda kembali seperti biasa. Apa kata setan? Selamat bertemu di arena kembali.
lu gue banget. Bersama kita bisa lanjutkan, karena aku telah merevolusi mental. Ramadan tidak bisa merevolusi mental, sehingga apa? Tidak ada perubahan, kembali kepada kebiasaan lama kembali. Maka apa kata iblis? Welcome to my friend. Selamat datang wahai kawan. Kita berteman kembali setelah kita jeda selama 1 bulan. Perjalanan kita lanjutkan. Please go to hell. Oke? Masih 4 menit gak ada tanya jawab soal. Ingat, Islam, hubungan kita dengan Allah, kemarin saya bilang di beberapa ceramah kan seperti perdagangan. Allah juga bilang hubungan kita dengan Allah seperti pertanian, ya. Faham? Waktu dalam Islam itu lahan. 24 jam Allah udah sediakan momen-momen, bukan? Itu lahan. Dan semua lahan dalam Islam itu sangat-sangat subur. Oke? Seluruh ibadah itu bibit, benih unggulan. Oke? Terserah. Lahan telah terbentang, benih telah ada di tanganmu, tinggal bagaimana Anda menyemainya. Paham? Ingat, hasil panenmu tidak sekarang Anda tuai, tapi kelak Anda tuai sesudah Anda bangun dari tidur, yakni mati, bukan? Maka perhatikan 3 hal. Pertama, perhatikan, lakukan evaluasi sebelum Anda menabur benih. Pertama, yakin kalau benih yang ada di tanganmu adalah benih unggulan. Artinya sesuai sunnah, jangan bid'ah. Sebab kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal dengan amalan yang tidak kami perintah, ditolak, kan? Paham? Maka Anda harus yakin bahwa yang Anda tanam memang benih made in Allah, made in Rasul, made in Syariah. Kalau tidak, tertolak. Kata Allah di surah 42 ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan billah. Apa mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka agama, aturan yang tidak pernah aku syariatkan? Artinya amalnya ilegal, bukan? Paham? Maka perhatikan itu. Yang kedua, niat, tujuan Anda menanam. Kalau Anda mengharapkan balasan segera di dunia, Allah bilang gue kasih sempurna, tapi di akhirat lo kagak dapat apa-apa. Surat 42 ayat 20, surat Asy-Syura. Paham? Wa may yurid thawaban akhiratan nutlahu. Siapa yang beramal mengharapkan pahala akhirat, aku kasih terus tambahannya di dunia. Ya, wa may yurid thawabad dunya. Siapa mengharapkan pahala dunia, aku berikan untuknya. Tetapi di akhirat tidak ada bagian sama sekali. Paham? Kemudian pada saat Anda menanam, perhatikan cara nanamnya. Kan ada syaratnya, ada rukunnya, ada ikhlasnya, ada macam-macam, kan? Paham? Jangan sekedar menabur, ya. Lahan bagus, bibir ungu, kalau sekedar menabur gimana, Pak? Kalau caranya salah, kira-kira tumbuh nggak tanaman tuh? Nggak juga, kan? Maka perhatikan, ikan tinggal sisa nih. Jangan datang puasa asal puasa. Perhatikan, ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Itu cara menanam yang benar, kan? Sudah menanam, waspadalah, karena tanaman akan tumbuh subur, tapi tidak tertutup kemungkinan kelak akan terbakar seluruhnya. Maka jagalah dari pembatal-pembatal amal sesudahnya, bukan? Taruhlah Ramadanmu kali ini diterima Allah, tapi besok kamu berbuat syirik, gimana? Terhapus seluruhnya, kan? Hari ini kamu sedekah yang banyak. Ya, nanti lihat surat 39 ayat 65, ya, bahwa syirik menghapus seluruh amal, bukan? Atau kamu mengungkit-ungkit pemberianmu, surah 2 Al-Baqarah 264, hilang gak pahalamu? Maka lakukan waspada, ya. Perhatikan sebelum engkau menanam, perhatikan saat engkau menanam, dan jaga. Jangan sampai tanamanmu justru rusak setelah dia tumbuh besar karena kesalahanmu. Bersabarlah, berusahalah, bersungguh-sungguhlah, meniti jalan sampai kematian datang menemuimu, barulah amanlah tanamanmu tadi.
Demikianlah anak-anak, pas waktunya. Bisa dimengerti? Maka hari kamu sudah tidur, kamu bangun, kamu pasti panen piala yang tidak terhingga, yang hanya Allah tahu jumlahnya. Yang pasti 1/10 minimal. Dan panitia tidak akan bangkrut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.